Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal melanjutin setiap harinya kan kita upload. Saya upload untuk FR atau bocoran soal, kumpulan dari FR dan atau bocoran soal dari orang-orang yang udah tes SKB CPNS. Ini part 7 pada tanggal 7 September 2020. Ini untuk guru, diperhatiin di sini. Ini untuk guru fisika, IPS, IPA, pemasaran, Pemda, pemerintah daerah ya, analis laporan, guru sejarah, pengelola jasa konstruksi, guru PAI, pendidikan agama Islam, auditor, ketahanan pangan, sanitarian, dan lain-lain. Jadi kalau kalian ada di situ, kalian bisa simak. Yang pertama, nih masuk di situ. Masih FR, tadi saya formasi guru SMK, pengolahan hasil perikanan, Pemprov Jabar. Soal yang keluar 100% pedagogik. 1. Taksonomi Bloom yang asli urutannya adalah apa aja. Yang kedua, contoh nyata taksonomi Bloom ada 4-5 soal. Terus ditanya, manakah di bawah ini yang termasuk tahap analisis? Manakah di bawah ini yang termasuk tahap sintesis dan seterusnya. 3. Teori perkembangan kognitif Piaget, sekitar 5 soal. Maksud dari tahap operasional format Piaget adalah terus dikasih contoh kasus, terus disuruh menentukan itu termasuk tahap apa menurut Piaget. Tahap operasional konkret adalah anak usia, ini yang Piaget ya, yang berdasarkan umur. Ini materi dasar dan saya udah pernah bahas ini di materi SKB CPNS pedagogik. Cari aja tahap perkembangan kognitif judulnya. Oke. Atau nanti dikasih linknya di bawah. 4. PTK, penelitian tindakan kelas. Yang udah pernah bikin PTK dijamin bisa. Ada 3 soal. Sebaiknya berdasarkan apa kita menentukan hipotesis pada PTK, isi latar belakang PTK. 5. Teori belajar konstruktivisme, behavioristik, dan lain-lainnya adalah ada banyak, sekitar 8-10 soal. Terus dikasih contoh kasus, terus disuruh menentukan itu masuk teori belajar mana. Ini juga udah pernah kalian kalau mau tahu tentang ini, judul videonya adalah teori belajar kayak gitu. Banyak teori belajar, nggak cuma 2 ini, ada banyak. 6. Menghitung nilai rata-rata dan median suatu soal. 7. Bagian RPP 2 soal, Pardi menyampaikan indikator pencapaian kompetensi di awal pembelajaran. Dalam RPP itu termasuk pada bagian apa? Saya jawab pendahuluan persepsi. Seharusnya kita menyusun RPP berdasarkan apa? Itu aja yang dia ingat. Menurut saya pedagogiknya lebih mudah dari UKM PPG. Perasaan udah yakin banget, tapi cuma dapat nilai 285. 285 tuh gede ya. Ingat SKB tuh nggak ada standarnya. Kamu dapat nilai tertinggi dilihat dari ya yang saingan kamu. Kalau kamu dapat nilai tertinggi, kemungkinan besar kamu yang lolos. Pelaksanaan dari Pemprov Jabar hari ini berjalan lancar. Oke, terima kasih. Lanjut, guru IPA ahli pertama SMA. Ada teori biogenesis, bioteknologi konvensional, mikroorganisme dan produk biotek pangan, rekayasa reproduksi, ada bayi tabung, ada kultur jaringan, inseminasi buatan, uji makanan, karbo, protein, ada gelombang, listrik dinamis, Kirchhoff, hukum Ohm, fluida dinamis, hukum Bernoulli dan kecepatan air, besaran turunan, medan magnet induksi, pH asam monoprotik, terus ada pH asam lemah. Ikatan hidrogen, kemungkinan terbentuk ikatan apa dari beberapa unsur. Dengan nomor atom diketahui. Hidrolisis parsial, terus pH dari nilai kelarutan dari suatu senyawa, tanda-tanda bahaya pada zat, pengelolaan bahan kimia, instrumen identifikasi kristal senyawa kompleks. Terus ada lagi masih tentang guru IPA. Dia tes di Sulawesi Tengah. Soal 1-30 itu soal pedagogik. Bagian besar soalnya tentang apa yang harus dilakukan kalau menjadi guru.
Apa yang harus dilakukan menghadapi kasus-kasus yang terjadi. Ada soal menghadapi kasus anak yang tidak terima teman-temannya di kelas, terus sikap gurunya harus bagaimana. Saya banyak soal tentang penilaian, penggunaan ICT dalam pembelajaran. Saya tadi dapat tentang fitur e-shopping pada pembelajaran pariwisata. Ditanya apa kegunaannya? Alat bayar ya? RPP, PTK, remedial, pokoknya kalau yang sudah baca modul PLPG pasti bisa jawab soal-soal pedagogiknya. Mulai dari nomor 31 sampai 100 itu soal ke bidang atau profesional. Di IPA kan, IPA tuh ada biologi, ada kimia, fisika, gitu. Biologinya dapat ekosistem, ada gambar padang rumput, ada kuda, terus ditanya penyusunannya apa. Bioteknologi sesuai etika, saya ditanya kecualinya. Bakteri pengomposan, bakteri yang merugikan manusia, reagen-reagen makanan, lambang bahan berbahaya di lab itu lambangnya apa? Terus ada kultur jaringan itu dari kemarin banyak banget yang bilang keluar ya. Vaksin, menghitung gen heterozigot resesif, pokoknya sebagian besar FR-nya itu banyak yang keluar. Soal ISKA BIPS, pedagogik, gaya kepemimpinan kepala sekolah, PTK, model pembelajaran, metode, peran guru di sekolah, menghitung nilai rapor kali maksudnya, KKM, peran ICT terhadap pembelajaran. Sedangkan kompetensi profesionalnya, IPS-nya, dia dapat indeks harga, elastisitas, bank umum atau BI, uang, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, fiskal pajak, moneter uang, perjanjian KMB, konvensi meja bundar yang di Den Haag Belanda ini ya, tahapan sosialisasi, tokoh-tokoh sosiologi, interaksi sosial, penyimpangan sosial. Ini gambarannya dan sebenarnya ada beberapa paket soal, jadi mungkin ada beberapa topik yang beda, ini sekedar tambahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya fisika, guru fisika 2020. Ada 80 soal, 32 soal sisanya fisika. Pedagogiknya kurang lebih sama dengan FR-FR yang ada di sini. Cuma kemarin ada yang nggak ada di FR. Contohnya kita disajikan kasus terus pilihan motivation feedback, strategi feedback, dan lain-lain. Fisikanya atau kompetensi profesionalnya, yang pertama gerak peluru, berapa jarak maksimum, dan beberapa waktu yang dibutuhkan dua soal. 2 mesin Carnot, 3 efek Doppler. 5 massa jenis, 50% benda tercelup air. 6 mikrometer sekrup. 7 menghitung gaya kolom. 8 grafik hubungan tekanan dan volume. 9 es membeku, apa yang terjadi? Energi kinetiknya berkurang atau lupa lagi. 10. Hubungan medan magnet dan sinar alfa, beta, gamma. Jika sinar melewati medan magnet, apa yang terjadi? 11. Hubungan medan magnet dan induksi magnet dan arahnya. 12. Rangkaian seri paralel disajikan gambar. Jika saklar ditutup, apa yang akan terjadi? Kalau paralel satu mati semua ya. Saya lupa deh ini apa. 13. Benda dilemparkan ke atas dan akan menumbuk batang besi dengan panjang 60 cm. Berapa kali tumbukan yang dibutuhkan supaya besi masuk ke dalam tanah? Oke, sudah ngitung. 14. Pegas. Dibandingkan osilasi yang terjadi antara pegas yang digantung dengan yang di bidang miring. 15. Perbandingan energi kinetik rotasi batang dengan panjang L sama 3/4 L. Diputar ujungnya sama yang diputar 3/4-nya. 16. Kalau misal satelit mengelilingi bumi dan hanya dipengaruhi Fs, apa yang terjadi? 17. Menghitung energi kinetik benda. 18. Menghitung induktansi berapa Henry. Ini fisika. Selanjutnya akuntansi. Pengertian inflasi, hasil panen cabai turun mengakibatkan harga naik atau turun. Ini hukum permintaan penawaran.
3. Biaya produksi motor meningkat, permintaan tetap mengakibatkan apa? 4. Pengertian kapital human. 5. Akulturasi budaya. 6. Asimilasi budaya. 7. Stratifikasi sosial. 8. Diferensiasi sosial. 9. PHJBN. 10. Fungsi penghitungan PDB. 11. Parkir di bahu jalan merupakan solusi untuk. 12. Masalah di pedesaan dalam penyediaan listrik. Banyak. 13. Banyak PKL sebagai akibat dari, ini pilihannya. 14. Banyaknya pemukiman di bantaran sungai sebagai akibat dari. 15. Pemukiman di kawasan hutan lindung sebagai akibat dari. 16. Pemukiman di lereng gunung mengakibatkan ini. 17. Pembangunan pelabuhan merupakan solusi dari apa? Kota Tangerang mengalami masalah strategis, solusinya apa? Kotasi nih. Solusi untuk Jakarta. Letak pembangunan, konsep tata ruang. Oke, bukan. Next ya. Kisi-kisi SKB sanitarian. Yang pertama, nawacita yang berhubungan dengan kesehatan. 2. Kebijakan SDGs terkait kesehatan. 3. SPM. 4. Kebijakan dasar puskesmas. 5. Undang-undang tentang kesehatan. Program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit dampak lingkungan. BPJS, pelayanan promotif preventif BPJS. BPJS lagi. Permenkes tentang air bersih. Permenkes tentang air minum. Langkah-langkah CTPS, hari CTPS, unsur yang ada di dalam udara, langkah pengambilan sampel pada makanan, makanan yang tercemar bakteri, 13 ciri-ciri makanan tercemar, 14 contoh makanan yang mengandung formalin, 15 jenis sampling udara, 16 host index, 17 botol yang digunakan untuk pengambilan sampel air, 18 contoh kasus keracunan makanan, 19 Undang-Undang BMT bahan tambahan makanan, terus 20 parameter kimia air. Lanjut, analis ketahanan pangan. Tadi saya udah tes, soalnya yang satu tentang RMU beras atau padi, 2 kepanjangan FSVA, VA. Indonesia pernah swasembada pangan pada tahun berapa? 4. Lebih dominan di SKPG. 5. Arti mitigasi. 6. Food waste itu apa? 7. Ada studi kasus kerawanan pangan di suatu kabupaten. 8. Hitungannya angka konversi GKP GKG. 9. Jumlah penduduk 300.000 jiwa. Kebutuhan beras 100 kg KP per tahun. Cadangan beras 280, disuruh ngitung intinya. Apa surplus atau defisit, untung atau rugi. 10. Tentang cadangan pangan nasional dan cadangan pangan masyarakat. 11. Dasar hukum Bulog. Ini ketahanan pangan. Untuk analis. Ini auditor. Yang satu, kerugian negara dikembalikan paling lambat itu berapa hari? 2. Kepala perangkat daerah diisi oleh siapa? 3. Piutang negara di bawah 10M tanggung jawab siapa? Kalau di atas itu 10M tanggung jawab siapa? 4. Memberi uang pada petugas KTP dan sogok. Termasuk apa? Suap atau gratifikasi atau lain-lain. 5. Pimpinan kantor melarang pemberian oleh-oleh di kantor termasuk kegiatan apa? Gratifikasi ya. 6. Prinsip etika. 7. Komunikasi efektif dan komunikasi empatik. 8. Urutan penyusunan laporan audit. 9. Laporan keuangan diserahkan paling lambat itu kapan? 10. PKPD selaku BUT mempunyai tugas apa? 11. Studi kasus kelebihan biaya perjalanan dinas. 12. Pengertian SPIP. 13. Elemen SPIP. 14. Integritas pimpinan audit. 15. Jika menerima gratifikasi dan sudah dilaporkan ke KPK, gimana prosesnya?
16 ansuran, 17 konsulting, 18 komunikasi hasil audit. Ini dari SKB Auditor. Guru PAI, Pendidikan Agama Islam. Nggak ada peta buta satupun. Tajwid aja cuma dapat satu soal. Soal-soal yang lebih sulit, soal-soal di grup ketimbang yang di SKB tadi. Salahuddin Al-Ayyubi ada, tapi penerapan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Intinya banyak nalar, sambung ayat juga nggak ada, cuma disajikan ayat, terus ayat itu tentang apa. Pedagogik tentang remedial dan penilaian teori nggak ada sama sekali. Arif. Lanjutnya, sedikit cerita sih, kemarin saya tes pengelola jasa konstruksi. Yang udah jelas pasti isinya tentang keteknikan dan jasa konstruksi. Karena jabatan fungsional dari pembinaan jasa konstruksi ada. Undang-undang dan PP ataupun permen ada juga turunannya. Tapi giliran tes kagetlah saya. 75% soalnya berisi manajemen dan ekonomi. Teori Adam Smith, perkembangan ekonomi lingkungan. Dari 100% cuma 40% soal sipil dan nggak ada arsitek. Ya, ini nggak sesuai kisi-kisi ya, hati-hati buat pengelola jasa konstruksi. Tapi dia alhamdulillah dapat nomor 1 di formasi, biarpun nilai nggak sampai 200. Yang nilai nggak sampai 200 tuh rame kok. Yang penting juara 1 di formasi yang kamu daftar, itu kamu bisa lolos sampai tahap akhir. Oke? FR Guru Sejarah. Ciri masa berburu, kegunaan candrasa dalam upacara, ciri Pithecanthropus, makna prasasti Yupa, 7 prasasti yang itu ya. Penyebab kekalahan Pati Unus, pembagian golongan masyarakat zaman Belanda, ada 3 kalau nggak salah. Kebijakan Raffles kali. Politik pintu terbuka, politik etis, Fundamenter, politik etis. Paham-paham kapitalisme, kolonial, radikal, fasis. Organisasi non-kooperatif, keluar lagi, ingat non-kooperatif adalah PI, PKI, dan PNI. 3 serangkai, terus urutan peristiwa proklamasi. Organisasi remaja Jepang, Andi Aziz, deklarasi ekonomi, dekret presiden, 5 Juli 59 ya. Linggarjati, 47. Urutan perjanjian sampai KMB. Urutan, gampang banget urutan. Linggarjati, Rombroyan, Renville, KMB. Uang ori, alasan bubar Departemen Penerangan zaman Abdurrahman Wahid, kantor Gus Dur. Terus kebijakan Orde Baru tahun 66, organisasi APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, dampak KAA, Konferensi Asia Afrika, pengaruh paham bangsa Barat terhadap Indonesia. Ini apa lagi? Penyebab bangsawan Inggris ke Amerika, revolusi industri, reformasi gereja, sinkronik dalam ilmu sejarah, ciri khas historiografi kolonial, manfaat sumber sejarah benda, perang Teluk, ada peta daerah Timur Tengah, nanti ditanya pendukung peradabannya berdasarkan sungai apa. Terus ada analis laporan dan transaksi keuangan di Pemda ya. Gambaran polio soal secara umum BPK ada tugasnya, terus kasus jika maka, APBN, APBD, renja syarat-syaratnya, RPM dan lain-lain, tugas-tugas bendahara, kepala SKPD, sumber pendapatan negara daerah dari mana aja, biasanya gitu. Pembiayaan negara atau daerah, analisis pernyataan, yang ini bikin pusing. Itu ada laporan keuangan. Lanjut, masih tentang analis laporan, ada presentasi anggaran, kebijakan fiskal moneter, pahami contoh-contohnya, desentralisasi, dekonsentrasi, menghitung presentasi inflasi, membaca diagram, RKUD, RKUN, kas pemerintah atau kas pengeluaran, ASN, tugas-tugasnya kode etiknya apa, akuntansi keuangan komersil blast ataupun nggak ada, jurnal pemerintah juga nggak ada. Ini adalah FR atau bocoran soal SKB dari analis laporan. Lanjut, bismillah. Formasi FRSKB, formasi kerjasama dan pemasaran PMK, pemerintah kabupaten.
Jatuhnya ke pemerintah daerah ya. 1. Pengertian ekonomi dari berbagai pakar. 2. Ekonomi lokal dan global. 3. Pemasaran lokal dan global. 4. Organisasi perdagangan dunia. 5. Kurs mata uang. 6. Perpajakan. 7. Barang kena pajak. 8. Hubungan luar negeri. 9. Organisasi ASEAN. 10. Perdagangan luar negeri. 11. Tujuan ekspor. 12. Kerjasama luar negeri. Sudah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.